Salam, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Kembali di program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Hari ini merupakan hari ketiga. Kiranya damai sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa memenuhi kita sekalian. Amin. Kita langsung pada Matius 4 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Jebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Jebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus mengerti dan tahu persis waktunya untuk mengambil alih pekerjaan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Yohanes Pembaptis mengajarkan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, dengan sangat tegas kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan kepada bangsa Israel pada umumnya. Dan ketika dia ditangkap, artinya itu adalah gambaran berakhirnya pelayanan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis berakhir, maka Yesus memulainya dengan mengatakan hal yang sama, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat artinya adalah bicara durasi, bicara dimensi jarak, dan juga hal-hal pernak-pernik untuk menunjukkan dimensi kerajaan itu. Dan sekarang Yesus datang untuk mengabarkan, disebutkan di dalam Matius 17 ayat 21, di mana kerajaan sorga itu? Di mana kerajaan Allah itu? Yesus mengatakan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, orang yang percaya kepada Yesus dan yang menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, Rajanya, maka orang itu adalah anggota kerajaan Allah. Dan sesama anggota kerajaan Allah, di antara mereka lah Yesus memerintah sebagai Raja. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Oleh sebab itu, di antara saudara dan saya ada kerajaan Allah, di mana Yesus adalah Rajanya. Di ayat yang lain, saudara, Yesus sangat mementingkan kerajaan ini. Karena di dalam Lukas 4, Yesus menjelaskan bahwa dia ke kota-kota memberitahukan hal yang sangat penting ini, topik yang sangat penting ini, yaitu tentang kerajaan Allah. Saudara, apa artinya ini bagi kita yang sekarang hidup di zaman ini? Kita dapat juga memberitakan kabar kerajaan Allah ini. Apabila kita sudah lahir baru, maka sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita itu harus menunjukkan bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah. Sama seperti orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Mereka berbahasa Indonesia, mereka bertutur kata sebagaimana orang Indonesia, bersikap, berbicara, bertindak dan bekerja, etos kerjanya seperti orang Indonesia. Demikianlah kita apabila kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu semakin dekat apabila kita mengabarkannya. Kita melakukan bagian kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah anggota kerajaan surga. Hal yang sama Yesus sudah sampaikan kepada kita supaya kita semua mengabarkan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita memperoleh pencerahan yang baru dari Tuhan masing-masing
karena kita bersekutu dengan Tuhan dan Roh. Bapa, kami bersyukur pada hari ini diberkati setiap pendengar dan semua kami yang juga meneliti kembali nanti ketika kami mendengar, kami membuka lagi Alkitab dan belajar, maka semua kami akan beroleh pengajaran dari Tuhan sendiri dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Yesus, datanglah Yesus pada hari Maranatha. Haleluya. Amin.